لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang masalah haji dan umroh. Jadi meskipun saya dan teman-teman saya tetap berada di stay at home, kita tetap melakukan tugas kami. Nah, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk belajar selalu. Nah, langsung saja kita bahas. Seperti yang kita ketahui bahwa ibadah haji sendiri ini merupakan ibadah yang termasuk rukun Islam yang kelima, di mana seseorang yang mempunyai materi lebih atau duit lebih sangat dianjurkan untuk menunaikan ibadah haji ini, bahkan minimal setidaknya umroh. Bahkan kalau memang mempunyai materi dan biaya lebih, setidaknya melakukan ibadah haji sekali dalam seumur hidupnya. Dalam melakukan ibadah haji dan umroh sendiri, sangat banyak sekali aturan-aturan dan problematikanya, sistematikanya, aturan-aturannya. Bahkan jika kita melanggar aturan tersebut, itu sangat banyak sekali denda-denda yang akan kita tanggung resikonya sendiri. Nah, jadi dalam melakukan ibadah umroh dan haji itu nggak main-main, teman-teman. Kita harus benar-benar bisa memahami, bahkan bisa melakukan praktik dahulu sebelum melakukan ibadah haji, agar ibadah haji kita bisa mendapat pahala dan tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke penjelasan dari hasil diskusi kami, presentasi kami, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Kadafi Rafsanjani sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, dan saya ditemani oleh dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifka Mitraucana. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Sofia Adistia Mega sebagai pemateri kedua. Langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang ihram haji dan umroh, yaitu berihram. Sebelum masuki ibadah haji atau umroh, disunahkan melafazkan aku berniat haji atau umroh dan berihram dengannya karena Allah, atau ya Allah, aku penuhi panggilan hajimu atau umrohmu, kemudian berihram. Sebelum berihram, hendaknya menentukan ihramnya untuk haji saja, umroh saja, atau keduanya. Berihram sebelum masuki Mekah yaitu wajib. Orang yang berniat untuk melaksanakan haji atau umroh ketika hendak memasuki Mekah wajib dalam keadaan sudah berihram. Dia tidak boleh melewati mikot dalam keadaan belum berihram. Hukum memasuki Mekah tanpa ihram. Barang siapa melewati mikot tanpa berihram, sedangkan dia berniat untuk melakukan manasik haji atau umroh,
maka dia telah berbuat salah dan berdosa, sehingga wajib baginya kembali lagi ke mikot kemudian berihram dari sana. Namun tidak ada baginya kewajiban membayar denda. Namun jika dia terlanjur melewati mikot kemudian langsung berihram, maka dia tidak wajib kembali ke mikot, namun tetap membayar denda. Dan dendanya tidak menjadi gugur meskipun dia kembali ke mikot jika terlanjur berihram. Hukum berihram sebelum sampai di mikot. Barang siapa melakukan perjalanan ibadah haji atau umrah lewat jalur udara, kemudian pesawat tidak turun kecuali di kota Jeddah, padahal kota Jeddah telah melewati batas mikot, kemudian dari bandara Jeddah langsung menuju Mekah, maka hendaknya dia melakukan ihram di atas pesawat sebelum memasuki kota Jeddah, kira-kira di atas batas mikot. Apabila batas mikot tidak diketahui secara pasti dari pesawat, maka sebaiknya ihram dilakukan sebelum mikot, karena siapapun yang sudah berihram sebelum mencapai mikot, maka dia tidak berdosa dan ihramnya sudah sah. Kapan saja, kecuali untuk orang yang memiliki tanggungan amalan dan haji yang belum dikerjakan, maka dia tidak boleh mengerjakan umrah dan hukumnya tidak sah. Ketiga, tawaf haji dan umrah. Tawaf dinamakan demikian karena dilakukan setelah jamaah bertolak meninggalkan Arafah. Tawaf sendiri artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali secara berturut-turut. Macam-macam tawaf ada 3. Yang pertama tawaf ifadah, kedua tawaf qudum, ketiga tawaf wada. Yang pertama tawaf ifadah. Tawaf ifadah termasuk rukun haji yang wajib dikerjakan. Disebut juga dengan tawaf ziarah karena para jamaah menziarahi Baitullah setelah lama berpisah dengannya. Disebut juga dengan tawaf sad karena para jamaah haji melakukan setelah meninggalkan Mina. Disebut juga dengan tawaf fardu karena ia termasuk rukun haji yang wajib dikerjakan. Yang kedua tawaf qudum, yaitu tawaf yang disunahkan untuk dilakukan oleh orang yang baru saja tiba di Masjidil Haram. Tawaf ini sebagai ganti dari sholat tahiyatul masjid saat memasuki Masjidil Haram. Hal ini berlaku bagi yang ihram maupun yang tidak. Tawaf qudum memiliki beberapa syarat. Yang pertama, berihram dengan niat haji ifrad atau qiran, tinggal di luar tanah haram, datang sebelum wukuf di Arafah. Tawaf qudum tidak berlaku untuk penduduk Mekah. Yang kedua, tidak khawatir akan tertinggal dari melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, tidak berihram dengan niat umrah karena orang yang berihram untuk umrah maka kewajibannya adalah tawaf ibadah. Yang ketiga, tawaf wada. Setelah jamaah selesai mengerjakan semua amalan hajinya, kemudian ingin kembali ke negeri asal, maka sebelum meninggalkan Mekah mereka harus mengerjakan tawaf wada. Ia hukumnya wajib. Jika ditinggalkan maka harus membayar denda, yaitu dengan menyembelih 1 ekor kambing, kemudian dagingnya dibagikan kepada penduduk Mekah. Tadi merupakan hasil dari pemateri pertama. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah mabit, yaitu menginap semalam atau beberapa malam, seperti di mabit di Musdalifah. Lalu kan setelah itu dilanjutkan, para jamaah haji itu melanjutkan perjalanan ke Mina, lalu mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam, yaitu malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, atau yang disebut hari tasyrik. Pada siang harinya tanggal 11 Dzulhijjah, setelah waktu duhur, barulah melontar 3 jumrah, yaitu ula, wusta, dan aqobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama juga dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah, waktu dan sarana yang sama juga. Namun, ada juga para jamaah yang melontar ketiga jumrah hanya sampai pada tanggal 12 Dzulhijjah, sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini diperbolehkan dan mereka itu disebut nafar awal. Dan yang selanjutnya tahallul.
Tahalul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan berihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Acara tahallul ini dibagi 2. Yang pertama, tahallul pertama adalah melakukan pemotongan rambut baik secara keseluruhan atau hanya sebagian walau hanya sepanjang 2 inci menurut Imam Syafi'i. Setelah melakukan 2 rukun ditambah 1 wajib haji. Jadi setelah melakukan ihram rukun 1, lalu wukuf rukun 2, dilanjutkan dengan melempar jumrah akobah. Seseorang yang haji itu telah diperbolehkan untuk melakukan tahallul pertama. Dan orang yang telah melakukan tahallul pertama telah bebas dari beberapa larangan-larangan ihram kecuali berhubungan suami istri atau jima. Terus yang kedua, tahallul yang kedua adalah jika semua rangkaian rukun haji telah dilakukan termasuk tawaf, ifadah, dan sya'i haji, tahallul kedua tidak dilakukan pemotongan, melainkan jatuh dengan sendirinya jika kedua hal di atas telah dilakukan. Setelah tahallul kedua jatuh, semua larangan ihram boleh dilakukan kembali, termasuk hubungan suami istri. Itulah penjelasan dari pemateri pertama dan pemateri kedua. Nah, selanjutnya adalah dam kafarah dalam ibadah haji dan umroh. Menurut bahasa, dam berarti mengalirkan darah, menyembelih binatang kurban yang dilakukan pada saat ibadah haji. Dam sendiri ini merupakan denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang selama menunaikan ibadah haji dan umroh, melanggar larangan haji atau meninggalkan wajib haji. Jadi sudah jelas, bagi seseorang yang melanggar ibadah-ibadah haji itu disebut dengan dam. Nah, dam ini secara keseluruhan ini denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umroh, tetapi melakukan pelanggarannya itu ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara haji dan umroh tersebut. Pelanggaran itu misalnya melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji sebagai mabit di Mina atau Musdalifah. Nah, macam-macam dam itu cukup ada banyak. Yang pertama itu dam karena bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Kedua, dam karena melanggar salah satu larangan haji. Ketiga, dam karena melaksanakan haji secara tamatu atau kiron. Yang keempat, dam karena berburu atau membunuh binatang kurban. Kelima, dam karena memotong kayu di tanah haram. Dan yang selanjutnya, bagi yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh. Nah, dam di sini kan sudah jelas, yaitu denda. Sedangkan kafarah itu merupakan tindakan-tindakannya. Dan dam dan kafarah ini sangat berkaitan. Karena, mari kita bahas. Yang pertama, dam itu karena bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Nah, ini merupakan kafarahnya. Maka, damnya itu, dendanya itu, yaitu pertama, menyembelih seekor unta atau lembu, atau bisa juga 7 ekor kambing. Nah, kalau misalkan dia tidak menyembelih, seseorang ini wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makan sarga unta atau lembu tersebut. Dan yang ketiga, bila tidak sanggup juga, ia harus berpuasa sebanyak harga unta dengan perhitungan setiap satu mutnya itu kurang lebih 0,8 kg daging tersebut. Ia harus berpuasa. Kemudian yang kedua ada kafarah karena melanggar salah satu larangan haji tersebut, seperti mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, bersenggama sesudah tahallul pertama. Nah, maka damnya ini akan diberikan kepada seseorang tersebut berupa menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, bersedekah 3 gantang, atau 3 gantang itu bisa kita
itu 9,3 liter makanan. Yang selanjutnya yaitu kafarah karena berburu dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Jadi kita kalau misalkan menunaikan ibadah haji, kita itu nggak boleh yang namanya berburu binatang buruan. Nah, kalau misalkan kita melakukan tindakan tersebut, itu ada damnya sendiri. Ini itu merupakan menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Jadi kalau misalkan kita membunuh binatang unta, berarti kita juga harus menyembelih binatang unta. Kalau misalkan kita membunuh buruan domba, berarti kita harus menyembelih binatang domba juga, seperti itu. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang tersebut. Yang ketiga, puasa sebanyak harga binatang tersebut. Setiap satu umputnya itu wajib berpuasa 1 hari. Yang selanjutnya, dam karena memotong kayu di tanah haram. Jadi selain berburu binatang buruan, kita juga nggak boleh menebang atau memotong kayu di tanah yang memang hukumnya itu haram. Jangankan di tanah yang haram, memotong kayu sembarangan aja di Indonesia itu nggak boleh. Nah, hukumannya itu apa? Damnya itu bagi kayu besar dendanya itu seekor unta atau sapi. Terus bagi kayu kecil itu dendanya itu seekor kambing. Nah, itu merupakan hubungan antara dam dan kafara. Jadi kafara ini merupakan tindakannya, kemudian dam ini merupakan dendanya. Jadi kalau misalkan orang melakukan kafarah, berarti dia akan menerima damnya juga. Damnya itu yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu berbeda-beda hukumannya atau damnya. Nah, selanjutnya ini ada sunnah yang harus dalam manasik haji dan umroh. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertama, bahwasanya dalam melakukan ibadah haji dan umroh ini tidak main-main atau tidak sembarangan. Banyak sekali problematikanya dan peraturan-peraturannya yang memang kita ini harus belajar terlebih dahulu, bisa memahami dulu. Yang memang tujuan ibadah haji ini kan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak manasik-manasik haji yang diselenggarakan. Termasuk saya dulu pernah ketika kecil itu melakukan manasik haji. Mungkin teman-teman pernah semua. Nah, sebetulnya manasik haji ini tujuannya untuk apa sih? Jadi dengan adanya melakukan manasik haji seperti ini, kita tuh jadi tahu. Jadi ketika kita melakukan ibadah haji, itu kita tidak kaget lah istilahnya gitu. Kita tidak kaget. Jadi kita udah tahu nih, oh ibadah haji itu dari mulai berangkat sampai kita melakukan tawaf, sampai kita melakukan kegiatan lainnya di sana, sampai pulang ke negara kita masing-masing, itu kita udah tahu. Jadi ya itulah tujuan manasik haji. Nah, sunah-sunahnya itu apa? Yang pertama itu ada ihram. Nah, ihram haji ini dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, yaitu diawali dengan memakai pakaian ihram dan mengucapkan niat. Mungkin teman-teman semua sudah hafal niatnya, seperti labbaik Allahumma hajian, yang artinya, ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Ini merupakan hadis riwayat Muslim. Kemudian setelah melakukan ihram, itu diteruskan dengan talbiyah. Nah, mungkin talbiyah sendiri di sini teman-teman mungkin sudah pada hafal semua, yang bacanya itu seperti labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, pasti teman-teman sudah hafal atau sudah setidaknya pernah mendengar kalimat bacaan Arab tersebut, yang artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah kepunyaanmu, demikian pula segala kerajaan, tiada sekutu bagimu. Ini juga hadis riwayat Bukhari. Nah, setelah melakukan talbiyah, dilanjutkan dengan mabit di Mina.
Nah, jadi mabit di Mina ini itu setelah matahari terbit atau masih masuk tanggal 8 Zulhijjah. Nah, berangkat ke Mina dan pada malamnya mabit itu kita bermalam atau menginap di sana sampai subuh. Di Mina kita melakukan sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh di Qosoh tanpa dijamak. Setelah melakukan mabit di Mina, kita melakukan wukuf di Arafah. Berarti kan kalau tanggal 8 Zulhijjah tadi, berarti wukuf di Arafahnya itu tanggal 9 Zulhijjah dan setelah terbit matahari. Ada juga bacaan-bacaannya. Nah, waktu wukuf sendiri ini itu sesudah sholat zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, di antara doa tawaf, jadi kan ada tawaf. Nah, bacanya itu la ilaha illallah wahdahu la syarik maaf, la ilaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan miliknya segala puji dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan hadis riwayat At-Tirmizi. Yang selanjutnya, setelah kita melakukan wukuf di Arafah, kita melakukan mabit di Musdalifah. Jadi ketika matahari terbenam, itu tinggalkan Arafah menuju Musdalifah. Sesampainya di Musdalifah, sholat maghrib dan isya jamaah takhir kan dikosor, kemudian tidur sampai subuh atau mabit. Ketika kita melaksanakan mabit di Musdalifah, kita melontar atau melempar di jumroh. Nah, ini yang paling, ini emang wajib ya hukumnya melempar di jumroh. Saya ingat banget pas kecil itu saya melempar di jumroh. Ini dilaksanakannya itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Cara melempar itu bagaimana? Waktunya itu setelah matahari terbit atau duha, waktu duha, atau dikala matahari agak sedikit tinggi. Nah, caranya itu kita mendekati jumroh, tapi ingat jangan sampai menyakiti sesama. Kemudian ambil posisi di mana kiblat berada di sebelah kiri, ya sini. Terus sampai di sini talbiyah dihentikan. Kemudian lempar jumroh sebanyak 7 kerikil dan setiap lontaran itu diiringi takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu sampai 7 kali. Setelah kita melakukan melempar jumroh, selanjutnya itu ada tahalul awal. Nah, tahalul ini merupakan potong rambut. Makanya kalau misalkan ada tetangga kita atau saudara kita yang melakukan ibadah haji, pasti kan tuh dicukur. Karena ini memang hukumnya ini wajib, yaitu tahalul awal. Nah, kemudian setelah berpotong rambut ada hadiyu atau kurban. Ini masih sama pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah berganti pakaian, dilanjuti dengan menyembelih hadiyu atau menyerahkan penyembelihan itu kepada yang amanah. Selanjutnya dilanjutkan dengan tawaf ibadah. Jadi masih di siang hari 10 Zulhijjah. Setelah melakukan tawaf ibadah, kita lanjut dengan tahlul sani. Nah, jadi setelah tawaf ibadah ini, nah hubungan suami istri itu menjadi halal kembali. Jadi sesuai tawaf dan sa'i tersebut, maka harus kembali lagi ke Mina sebelum maghrib. Jadi tidak boleh menginap di Mekah. Seandainya ada yang uzur atau berhalangan, itu kemalaman kembali ke Mina tidak mengapa. Kemudian yang selanjutnya melontar 3 jamarat pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi 3 hari berturut-turut. Nah, cara melakukannya ini ada cara-caranya khusus. Yang pertama, ambil posisi dan melontar seperti yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah yang melempar jumroh yang pertama. Jadi nggak boleh berdesak-desakan, bahkan menyakiti orang lain. Nah, selesai melempar jumroh, kita bergeser ke sebelah kiri. Sini, kalau teman-teman berarti kanan. Ya. Nah, menghadap kiblat lalu berdoa menurut kebutuhannya masing-masing dengan mengangkat kedua tangan. Jadi teman-teman berdoa, meminta apa, angkat kedua tangannya. Yang banyak doanya. Kemudian yang ada selanjutnya itu setelah melempar jumroh, itu kita sudah menyelesaikan hajinya dan bisa meninggalkan Mina dan pulang ke
Mekah dengan syarat sudah keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Dan ini disebut sebagai nafar awal. Kemudian yang terakhir itu ada tawaf wada. Tawaf wada ini ibadah terakhir dari rangkaian ibadah haji, persis seperti tawaf ifadah, tetapi tanpa sa'i. Bagi wanita haid itu tidak perlu tawaf wada dan hajinya tetap sah. Nah, jadi itu merupakan rangkaian atau sunnah manasik haji. Tujuannya untuk ya kita paham agar ketika kita melaksanakan ibadah haji kita sudah tidak kaget dengan ibadah-ibadah dan susunan bagaimana ibadah haji tersebut dilakukan, seperti itu. Oke teman-teman, itu merupakan hasil dari diskusi kami. Kesimpulannya adalah ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan setidaknya umat Islam bisa melaksanakan ibadah ini 1 kali dalam seumur hidupnya. Semoga memang kita semua dapat melaksanakan ibadah haji tersebut ini, amin. Nah, dalam melaksanakan ibadah haji tentunya umat Islam harus bersungguh-sungguh dan tidak hanya semena-mena, karena memang ibadah ini ibadah yang nggak main-main gitu. Nah, ini bertujuan agar ibadah haji yang kita lakukan ini bisa sempurna, mendapatkan pahala, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam melaksanakan ibadah haji pun sangat banyak problematika dan sistematikanya. Dan dengan cara mengatasinya itu, kita harus melakukan manasik haji. Tujuannya supaya kita tidak kaget dengan ibadah-ibadah haji yang akan kita lakukan nanti. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada juga dam karena melaksanakan haji secara tamatu atau kiron. Jadi haji tamatu ini pemerintah Kota Bekasi agar selalu menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah, selalu mencuci tangan. Nah, melanggar larangan haji, dengeran lah.